Pemirsa, ketemu lagi di program Sobo Sekolah JTV Banyuwangi. Nah, kali ini Marco ada di Madrasah Aliyah Al Amiriyah Blok Agung, tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Nah, hari ini kita akan melihat kegiatan para siswa-siswi yang tentunya banyak sekali kegiatan yang bakal digelar pagi hari ini. Ternyata setelah aku masuk ke sini, wow, luar biasa, dari mulai sarana dan prasarana, fasilitas dan sebagainya. Dan juga banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan formal lainnya. Bahkan yang lebih kerennya, ini adalah salah satu sekolah miniatur Indonesia. Dari mulai Sabang sampai Merauke ada siswa di sini. Nah, gimana keseruannya? Yuk kita melihat kegiatan belajar mengajar Madrasah Aliyah Al Amiriyah. Yuk, sama aku. Dan pemirsa, mungkin banyak pertimbangan dalam menentukan pilihan untuk memasuki sekolah. Nah, kali ini Sobo Sekolah berkesempatan mengunjungi salah satu sekolah yang berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Blok Agung. Tentu saja, sekolah yang berbasis pondok kini menjadi alternatif pilihan sekolah yang banyak dijadikan kepercayaan oleh para orang tua wali siswa untuk mempercayakan pendidikan anak-anaknya agar mendapatkan ilmu yang memadai dan unggul dalam bidang agama. Nah, tak salah kalau para orang tua wali memasukkan putra-putrinya di sekolah yang berbasis agama dan juga ilmu pada umumnya, seperti Madrasah Aliyah Al Amiriyah di Jalan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari namanya saja sudah tidak asing, karena masih berada di salah satu yayasan di bawah naungan pondok pesantren terbesar di Banyuwangi. Sehingga tidak mustahil juga bahwasanya sekolah Madrasah Aliyah Al Amiriyah ini juga menjadi salah satu sekolah swasta atau madrasah swasta terbesar di Banyuwangi dengan siswanya sebanyak 637 siswa. Berdiri sejak tahun 1976, Sekolah Madrasah Aliyah Al Amiriyah ini kini memiliki 25 kelas dengan tenaga kependidikan sebanyak 45. Mereka juga harus disiplin dan juga dituntut untuk melafalkan Asmaul Husna setiap harinya sebelum masuk kelas. Kalau sekolah pada umumnya dilakukan sholat duha, maka sekolah ini sholat duha sudah dilakukan dalam kegiatan pondok pesantrennya. Dan pembelajaran dilakukan terpisah antara putra dan putri. Untuk pagi, siswa putra dulu dan siangnya siswi putri. Bergantian untuk melakukan pembelajaran. Di saat siswa belajar di kelas, maka siswi belajar di pesantren. Begitu juga sebaliknya, saat siswa masuk kelas, maka siswa putra melanjutkan belajar di pesantren. Dengan menyekolahkan di MA Al Amiriyah yang sudah terakreditasi A ini, maka standar sekolah tidak perlu diragukan lagi. Karena dari gedung sudah pasti representatif, biaya terjangkau atau kalau boleh dibilang murah. Sarana dan prasarannya pun pasti lengkap. Ruang kegiatan belajar mengajar tak diragukan. Terlihat suasana kegiatan belajar mengajar yang tak membosankan, dengan prasarana yang lengkap dan pendidik yang kompeten dan linear sesuai keilmuannya, sehingga siswa mendapatkan pelajaran yang tepat. Di samping kegiatan belajar mengajar umum, pembelajaran agama juga dilakukan di kelas seperti murojaah dan menyamak Quran. Didukung juga perpustakaan sekolah dengan koleksi buku yang memadai, menjadikan referensi siswa dan guru dalam mendukung pembelajaran. Madrasah Aliyah Al Amiriyah ini memiliki 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Agama, yang menjadi pembeda dengan sekolah umum lainnya. Oleh karena itu, lab IPA juga wajib ada, karena sekolah ini membranding sekolah dengan unggulan IPA dan unggulan agama. Sehingga lab IPA menjadi sarana yang harus lengkap dan representatif untuk sarana praktek bagi siswa jurusan IPA. Menjadi salah satu tuntutan juga di masa serba digital ini, sekolah MA Al Amiriyah pun juga melengkapi sekolahnya dengan lab komputer yang menjadi pendukung belajar, termasuk penguasaan sarana digital praktek siswa lebih lengkap. Maka dengan menyekolahkan di MA Al Amiriyah ini akan mendapatkan banyak keuntungan. Bukan saja ilmu umum
Akan tetapi, pondasi agamanya pun pasti teruji dan kompeten. Apalagi semua siswa-siswinya wajib mukim. Nah, ini juga salah satu keistimewaannya. Karena selama 24 jam, para siswa yang sekaligus santri ini tak akan lepas dari kegiatan yang sudah menjadi aturan yang ditetapkan dalam kesehariannya. Pemirsa, aku kali ini ada di ruangan yaitu Kepala Madrasah Aliyah Al-Ameriyah. Ini ada di dekat saya ada Kepala Madrasah yaitu Bapak Ahmad Fauzan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat sekali. Nah pemirsa, kali ini Marco akan tanya-tanya seputar ini lembaga pendidikan yang luar biasa, yang tentunya banyak sekali kegiatan dari mulai ekstrakurikuler, kurikuler dan lain sebagainya. Nah ini yang saya mau tanyakan tentunya yang pertama adalah sejarah berdirinya ini Pak. Ini seperti apa Pak? Madrasah Aliyah Al-Ameriyah itu di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam. Ini berdiri pada tahun 1976. Ya alhamdulillah sudah umur lanjut, tapi kan kita tetap bersemangat bahwa Madrasah Aliyah tetap menjadi idaman para alumni dan para masyarakat dan juga dari para pengasuh pondok pesantren. Luar biasa. Nah, ini untuk Madrasah Aliyah sendiri ini visi misinya apa nih Pak? Visi misinya mewujudkan Madrasah Aliyah Al-Ameriyah sebagai lembaga pendidikan yang unggul, islami dan menjadi idaman. Wow, luar biasa. Menjadi idaman itu ya kita harus bisa menyelesaikan kemauan daripada masyarakat, kebutuhan masyarakat itu apa. Kita harus mewujudkan itu. Nah, ini ngomong-ngomong tadi aku melihat banyak sekali display yang namanya tropi-tropi dan piagam-piagam penghargaan. Banyak lomba-lomba yang tentunya sudah diikuti nih. Ini prestasi yang paling menonjol nih apa saja Pak? Yang paling menonjol kita adalah keagamaan. Mesti lomba syarhil Quran, mensarai Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dengan lagu-lagu tertentu, kemudian menerjemahkan. Alhamdulillah baru 2 hari ini anak-anak juara 1 di UIN Malik Ibrahim Malang. Ya. Syarhil Quran dan MTQ juara 2. Nasional, hitungannya nasional. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya juga juara Festival Banjari, juara 1 di Unibrow, dan anak-anak juga kita mengikutkan di seleksi kabupaten, di MTQ kabupaten sampai kepada provinsi. Alhamdulillah kemarin juga banyak yang mengikuti di sana MTQ yang ada di Madura kemarin. Nah, kemudian ini kan ada ekstrakurikuler dan kurikuler ya Pak. Saya lihat banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini apa saja Pak? Ekstrakurikuler kita mengambil dari kemauan anak-anak pertama. Sebelumnya kita sebar angket, ekstra apa yang diminati oleh anak-anak, baru nanti kita adakan ekstrakurikuler sesuai dengan hasil angket yang ada dari PP itu. Ekstrakurikuler yang ada di sini ada sekitar 12, ada Banjari, ada Kiroat, ada Tata Boga, ada olahraga, banyak sekali. Jadi anak-anak bagaimana di samping dia juga keilmuannya ada, nanti juga di ekstranya skillnya juga ada. Harapannya memang bagaimana kita mengadopsi kemauan daripada masyarakat dan alumni serta anak didik kita. Luar biasa. Nah, untuk ekstrakurikuler sendiri Pak, ini yang paling di-push, yang paling dieksplor apa nih Pak? Masing-masing madrasah itu kan punya ciri khas dan karakter tersendiri. Kita tidak ingin sama dengan yang lain, kita punya ciri khas sendiri, yaitu adalah pengembangan keagamaan. Kita di sini mengembangkan keagamaan karena kita juga punya jurusan agama, juga punya jurusan IPA, yaitu konsentrasi di ekstra unggulan sains, dan jurusan agama kita punya unggulan di tahfidzul Quran. Jadi itu yang kita kembangkan. Satu lagi adalah jurusan IPS, ilmu-ilmu sosial itu. Kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga di tingkat Banyuwangi kayak
BPS, itu untuk menopang bagaimana anak-anak itu di samping mendapat pelajaran di kelas juga mendapatkan pelajaran-pelajaran lain yang dari lembaga yang memang di kelas tidak ada. Luar biasa. Pak, ini ngomong-ngomong tentang ekstrakurikuler, saya juga tadi sempat melihat ada namanya robotik. Itu apa nih Pak? Ekstra robotik itu ekstra yang nanti ekstra yang diminati anak-anak. Karena memang diangkat juga pengen anak itu robotik ya. Kita ambilkan tutor robotik, pengembangan sainnya. Ya, sain. Karena di luar juga ada lomba robotik, bagaimana nanti kita juga bisa mengikuti event-event yang ada di luar, kita bisa ikut andil gitu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang siswa-siswi nih Pak, ini kan kebanyakan dari pesantren nih Pak ya. Nah, ini ngomong-ngomong untuk tahun ini Pak, acara ini ada berapa jumlah total siswa? Alhamdulillah untuk tahun ini jumlah siswa kita 637-an. 37 itu berasal dari seluruh pulau yang ada di Nusantara. Seluruh pulau yang ada di Nusantara ya? Tiap pulau ada. Tiap pulau ada. Ya walaupun itu hanya seberapa tapi ada semuanya insya Allah. Jadi siswa kita adalah miniatur Nusantara. Nah, untuk siswa-siswi sendiri ini kebanyakan kan dari Pondok Pesantren Blok Agung nih Pak ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini memang harus menyesuaikan dengan Pondok Pesantren nih Pak. Iya. Jadi kita sinergi dengan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren, kegiatan pondoknya, kegiatan sekolah diniyahnya, juga kegiatan pada sekolah pagi, sehingga nanti kita terus berkomunikasi untuk mendidik anak ini sesuai dengan kemauan orang tua, karena bagaimanapun anak ini dititipkan kepada kiai, kiai menitipkan kepada kita. Ya, luar biasa. Nah, ini terakhir nih Pak, mungkin pesan dan kesan untuk orang tua siswa dan juga masyarakat yang mungkin ingin menyekolahkan putra-putrinya ke sini Pak. Pesan saya kepada masyarakat dan kepada wali santri yang lain bahwa pondok pesantren adalah salah satu pilihan pendidikan yang paling baik, karena untuk mendidik karakter bangsa pada zaman sekarang, apalagi belajar di Madrasah Aliyah Al-Amiriyah, karena madrasah mandiri berprestasi. Luar biasa. Pemirsa, itu tadi wawancara singkat dengan Kepala Madrasah Aliyah Al-Amiriyah dengan Bapak Ahmad Fauzan. Tentunya terima kasih Anda sudah menyaksikan Sopo Sekolah CTV Banyuwangi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak. Sekolah madrasah yang memiliki tagline Madrasah Mandiri Berprestasi telah membuktikan bahwasannya banyaknya prestasi yang sudah diraih, baik tingkat kabupaten, garis denan pesuki, provinsi, bahkan nasional, seperti lomba MTQ, lomba tahfidz Quran, cerdas cermat agama, pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, olimpiade geografi, olimpiade matematika, dan masih banyak lagi prestasi yang pernah diraih. Terbaru, juara 3 nasional Hadrah Al-Banjari dan juara Harapan 1 Musabakoh Syahril Quran tingkat nasional bergu yang diwakili 3 siswi putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, keluarga harmonis adalah keluarga idaman setiap insan, yaitu keluarga yang damai, tentram,
penuh kasih sayang dan harapan, di mana ayah dan bunda saling menghargai dan mencintai. Akhlak dan budi pekerti ditanamkan sejak dini agar terhindar dari perbuatan angkara murka. Di zaman modernisasi seperti ini, banyak orang yang terlena oleh pandangan mata dan semua di budaya dunia. Banyak keluarga yang hancur karena terjebak oleh kunjungan syaitan Allah, sehingga mengabaikan syariat agama. Apalagi jika hidup bergelimang harta, bisa membawa manusia dan harapan bangsa. Sebagai jawabannya, perkenankanlah kami memaparkan syarah Al-Quran yang berjudul Keluarga Samara, pencetak kader pemimpin negara sejahtera. Pemirsa, kali ini Marco masih ada di Madrasah Aliyah Al-Ameriyah. Nah, di samping-samping saya ini ada ciwi-ciwi yang cantik-cantik. Kemudian mereka ini berprestasi loh ya, luar biasa. Nah, kita akan tanya-tanya apa sih prestasinya ini. Kenal dulu dong, namanya siapa? Meldina Samaun. Namanya keren. Terus yang ini? Siti Nurholisa. Siti Nurholisa, penyanyi dari Malaysia. Bukan, Nurholisa ya. Kemudian yang ini? Nelly Sabrina Dita. Nah, yang ngidul ini panggilannya siapa? Meldina. Meldina. Ini ngomong-ngomong nih prestasinya apa nih? Juara 1 Musyabaqah Syarhil Quran. Jadi suaranya merdu nih ya. Itu di mana lombanya? Di UIN Malang. UIN, Universitas Negeri Malang. Universitas Islam Negeri Malang. Oke. Wah, keren banget. Juara berapa tuh? Juara 1. Juara 1, luar biasa. Itu kalau nggak salah tingkat nasional ya? Provinsi. Keren, provinsi juara 1 loh ya. Terus Siti Nurholisa ini pasti juara nyanyi nih. Juara apa nih? Sama Musyabaqah Syarhil Quran. Musyabaqah di mana tuh? UIN Malang. UIN Malang juga. Jadi bareng-bareng. Satu grup ini juga. Saya tilawah. Tilawah itu yang gimana? Kiroah. Oh, yang kiroah ini juara berapa? Alhamdulillah juara 2. Juara 2 di mana itu? Sama di UIN Malang. Malang. Nah, ini perasaannya kok bisa milih sekolah di sini tuh? Kenapa? Soalnya skalanya Sama pondok gitu kan? iya sama pondok dan berkualitas juga. Keren. Nah, yang ini juga kayak itu. Sama juga pengen terus mengembangkan bakat di MA Al-Ameriyah. Ini dari mana nih? Dari Maluku. Maluku itu mana tuh? Sulawesi, Kalimantan. Oh. Terus yang ini? Kalibaru, Banyuwangi. Kalibaru, lokal sini ya yang ini. Dari Purwoharjo. Wow, pemirsa, itu tadi kita wawancara singkat. Ini ada siswi ya yang berprestasi. Mereka ini sudah juara 1 tingkat provinsi di UIN Malang sana ya. Keren banget. Ini terus tingkat prestasi ya. Oke, kita masih akan mengeksplor MA Al-Ameriyah. Tentunya jangan lupa terus saksikan Sobo Sekolah CTV Banyuwangi. Terima kasih. Meneguhkan sebagai madrasah yang memiliki keunggulan di bidang agama, maka sejak awal diseleksi di antara para siswi yang memiliki kecerdasan luar biasa dengan hafalan yang kuat. Sebagai keunggulannya, mereka akan mempelajari secara khusus hafid yang dituntut untuk selalu melakukan hafalan Quran dan wajib melakukan setoran hafalan Quran dalam juz yang telah ditentukan. Di kelas 10 harus hafal 5 juz, selanjutnya kelas 11 harus hafal 10 juz, dan memasuki kelas 12 harus hafal 15 juz. Selain juga harus mempelajari bidang agama seperti tafsir, Quran hadis, dan fikih. Di lain tempat masih di asrama putri yang memiliki keunggulan IPA, maka mereka pun juga melakukan pembelajaran yang ketat. Ini mereka lakukan sesuai mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Maka pembelajaran masih dilakukan di pesantren. Khusus untuk IPA, mereka terlihat sedang dibimbing belajar tentang menentukan kapasitas kalorimeter dan juga sedang belajar bentuk geometri. Dalam pengembangan dan penguatan pendidikan, Madrasah Aliyah Al-Ameriyah bekerja sama dengan berbagai pihak
seperti Bawaslu Banyuwangi dalam rangka untuk pengawasan partisipatif, untuk pendidikan dan kepemimpinan siswa, serta pendidikan pemilih pemula. Selain itu juga bekerjasama dengan BPS Banyuwangi terkait dengan pendidikan sensus dan survei. Untuk pengembangan bahasa bekerjasama dengan IAIDA, Institut Agama Islam Darussalam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kegiatannya kita di hari Sabtu itu ada kegiatan siswa dan guru English Weekend. Juga lembaga kursus-kursus yang ada di Banyuwangi seperti Aloha Course, English One, dan lain-lain. Selain itu juga kita bekerjasama dengan Fakultas Dakwah dari IAIDA. Selain itu untuk mempererat hubungan madrasah aliyah dengan sekolah dan madrasah di wilayah Banyuwangi Selatan, kita kerjasama dalam kegiatan PPL. Banyak siswa kita yang kita terjunkan ke masing-masing sekolah dalam rangka untuk menjalin hubungan silaturahim. Kita juga punya event tahunan kegiatan OSAMA, yaitu Olimpiade Sains dan Agama. Tahun kemarin dalam OSAMA itu kita punya cabang lomba 11 yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah. Salah satunya Olimpiade Sains, MHQ 30 juz, 5 juz, baca puisi, MC, karaoke, MTQ, dan lain-lain. Sebentar lagi kita akan mengadakan seminar dakwah dengan peserta yang sudah mendaftar 700-an. Ini akan dilaksanakan tanggal 24 besok ini. Kita juga menerbitkan beberapa karya siswa, salah satunya antologi puisi. Ini salah satu karya siswa kita yang sudah dibukukan dan sudah ber-ISBN. Tidak hanya pendidikan formal dan agama saja yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah Al-Amiriyah Blok Agung ini. Akan tetapi, ternyata bagi siswa yang memiliki bakat dan minat, maka mereka diwadahi dalam berbagai kegiatan yang lengkap. Seperti salah satunya kegiatan robotik bagi siswa yang memiliki minat pada bidang robotik. Maka mereka bisa mengikuti praktek pembuatan robot. Tak ketinggalan yang memiliki minat pada bidang seni, seperti salah satunya adalah seni Hadrah Al-Banjari yang sering mengharumkan nama sekolah karena sering juara. Yang lainnya, bagi yang berminat di kesenian lainnya seperti band, maka mereka bisa mengikuti ekskul band yang ada di sekolah tersebut. Bagi yang berminat di bidang paduan suara, maka mereka bisa berlatih paduan suara. Bahkan yang berminat dengan kegiatan ekskul tari pun di sekolah ini ada wadahnya. Mereka bisa tampil dengan kreasi baru,
Bahkan mereka juga menciptakan kostumnya sendiri. Bagi para siswi yang berminat pada ekskul tata rias, maka sekolah juga bisa berlatih tata rias dasar. Dan tak ketinggalan yang berminat pada keterampilan. Mereka juga mendapatkan tempat dengan mengikuti keterampilan dengan memanfaatkan barang-barang recycle. Para bekas yang dimanfaatkan menjadi bunga-bunga cantik. Nah, bagi yang berminat pada kreasi baris berbaris, maka di Sekolah Madrasah Aliyah Al-Amiriyah ini juga diberikan pelatihan LKBB atau lomba kreasi baris berbaris, dan kebetulan saat JTV berkunjung, mereka sedang berlatih kreasi baris berbaris menggunakan tongkat. Mereka tampak kompak dengan seragam pramuka, menampilkan berbagai formasi dan juga variasi gerakan yang menarik. Tak ketinggalan yang berminat dengan kegiatan olahraga pun, mereka juga mendapatkan wadah yang sama dengan ekskul lainnya. Mereka bisa melakukan olahraga di lapangan pesantren yang representatif untuk melakukan olahraga. Madrasah Aliyah Al-Amiriyah identik dengan sekolah yang memiliki siswa nasional karena mereka memang datang dari berbagai penjuru tanah air sehingga ingin mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Terbukti hampir semua daerah di pelosok Indonesia ada siswanya yang sekolah sambil nyantri di tempat ini. Nyong bangga, Abdi bangga, Pulau bangga, Engkok bangga, Neke bangga, Ison bangga, Beta bangga, Napa bangga. menjadi siswa Madrasah Aliyah Al-Amiriyah. Pemirsa, itu tadi kita sudah mengeksplor yaitu kegiatan belajar mengajar dari MA Al-Amiriyah Blok Agung Banyuwangi. Nah, banyak sekali kegiatan yang luar biasa. Dari mulai ekstrakurikuler, ada juga robotik, ada band, ada sepak bola, kegiatan pramuka dan juga masih banyak kegiatan lainnya. Luar biasa kegiatan yang tentunya sangat expert sekali. Nah, pemirsa, tentunya itu tadi kita sudah keliling-keliling. Sampai ketemu lagi di program Sobat Sekolah JTV Banyuwangi episode berikutnya. Sampai jumpa.